Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan sedikit menjelaskan tentang keterlibatan nilai-nilai pribadi konselor dan konseli dalam melakukan bimbingan dan konseling. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Kode Etik Konseling. Selamat menonton. Baiklah, mari kita masuk pada materi yang pertama, yaitu kesadaran konselor terhadap nilai pribadi diri sendiri dan juga konseli. Jadi, seorang konselor itu harus memiliki kepribadian yang baik. Kepribadian konselor sangat berperan dalam usaha membantu siswa untuk tumbuh dan berkembang. Banyak sekali penelitian telah dilakukan oleh sejumlah ahli tentang ciri-ciri khusus yang dibutuhkan oleh seorang konselor. Corey juga menjelaskan bahwa bagian terpenting dalam konseling adalah menjadi konselor yang efektif. Beberapa penelitian pakar konseling mengemukakan bahwa keefektifan konselor banyak ditentukan oleh kualitas pribadinya. Kualitas pribadi konselor adalah kriteria yang menyangkut segala aspek kepribadian yang sangat penting dan menentukan keefektifan konselor jika dibandingkan dengan pendidikan dan latihan yang diperolehnya. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Untuk materi yang kedua di sini yaitu nilai-nilai pribadi klien. Nah, adapun nilai-nilai pribadi klien itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, diri sebagai dilihat oleh dirinya sendiri, yaitu seorang klien itu mampu menilai kepribadiannya sendiri itu dilihat dari dirinya sendiri. Seperti kata lainnya yaitu introspeksi diri. Nah, dapat dinyatakan yaitu sebagai berikut, seperti saya agresif. Nah, seperti itu. Terus untuk yang nomor 2, diri sebagai dilihat oleh orang lain. Nah, maksud dari nilai-nilai pribadi klien yang nomor 2 ini yaitu seorang klien mampu menilai dirinya sendiri atau kepribadiannya itu melihat dari orang lain, yaitu dilihat dari orang lain. Seperti teman-teman menganggap saya menarik. Maksudnya seperti itu. Terus yang nomor 3 yaitu diri idaman. Lah, pada nilai-nilai pribadi klien yang nomor 3 ini maksudnya itu mengacu pada tipe orang yang sedang kita kehendaki. Seperti contoh, saya ini sepertinya akan menjadi orang yang baik. Jadi di dalam diri kita itu mengandung tujuan-tujuan dan angan-angan yang tercerminkan melalui idaman kita, kesenangan kita. Lah, seperti itu. Terus yang C yaitu keterampilan merefleksikan nilai-nilai pribadi konselor. Ya, refleksi di sini ialah teknik untuk menentukan kembali kepada klien tentang pikiran, perasaan dan pengalaman sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal maupun non-verbalnya. Dan refleksi ini dapat tercapai jika dalam proses konseling itu terdapat keterbukaan, kerelaan, ada tegangan, kedekatan dan objektivitas. Nah, oleh karena itu seorang konselor harus mengupayakan agar hal tersebut terjadi dalam proses konseling yang akan dilakukannya. Ya, dalam teknik refleksi ini seorang konselor harus menggunakan beberapa materi atau beberapa contoh latihan. Yaitu 1, mengamati bahasa tubuh klien. Jadi seorang konselor itu harus bisa mengamati bahasa tubuh klien. Terus yang nomor 2, mengamati perilaku nonverbal. Jadi seorang konselor harus mengamati perilaku seorang klien yang nonverbal. Nah, setelah itu yang C baru merefleksikan pikiran, perasaan dan pengalaman klien dalam bahasa konselor sendiri. Jadi setelah yang pertama dan yang kedua, maka baru sudah seorang konselor itu merefleksikan pikiran,
dan perasaan dan juga pengalaman seorang klien dengan bahasa konselor sendiri. Namun tidak harus bersamaan antara pikiran, perasaan, dan pengalaman. Nah, dengan demikian dapat kita ketahui tujuan dari latihan refleksi untuk memberikan kemampuan dan keterampilan kepada calon konselor agar konselor dapat merefleksikan pikiran, perasaan, dan pengalaman melalui pengamatan perilaku verbal maupun nonverbal. Nah, itu tadi adalah sedikit penjelasan dari kelompok kami tentang keterlibatan nilai-nilai pribadi konselor dan konseli di dalam melakukan bimbingan dan konseling. Terima kasih telah menonton video kelompok kami. Semangat belajar, semoga sukses. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.